Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya, Selamat siang, Mas Kakak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya Pak Bisa Rozi? dengar suara saya, Pak? Waalaikumsalam, Pak. Halo, suara Pak Rozi nggak kedengaran Solusi berisik. nggak kalian?
Dengar nggak? Oke, udah kedengaran Pak. Oke, udah kedengaran, Pak. Pak Sparta, Halo, halo. boleh di Halo, enggak, suaranya juga nggak kedengar. Halo, halo Pak, halo, halo Rizky gimana? boleh dimulai Pak? Suaranya, suara Maaf, Rizky putus gimana tuh? Suara saya kedengaran nggak? Suaramu putus-putus. Nah, itu udah kenapa Pak Pak Rizky kalau dibuka itu kedengaran headsetnya. Pak siapa nih Pak Rozi, salam kenal Pak. Salam. Halo, Pak Rozi, salam Ya, kenal Pak. salam kenal, Pak. Bah, ya, ini baru jelas suaranya. Ya. Enggak, ini Pak pakai dua device Pak ya? Iya, ntar saya. Mungkin yang ada videonya aja Pak di itu Pak device Pak. Yang ada videonya aja. Sudah jelas, Pak. Tapi yang tampil yang nggak ada videonya Pak. Yang yang bicara nggak ada video jadi nggak itu kelihatan. Ah itu ya. Udah. Oke Tes Pak. 1, 2, 3. Oke Pak. Oke, ya. Jelas, Ini Pak. udah jelas suaranya Pak. Mm-mm. Penyakit kalau pakai headset tuh memang ada gangguan terus Pak. Saya nggak suka pakai headset, ada gangguan terus. Ya, terima kasih kita mulai lagi Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan alhamdulillah atas izin Allah eh, Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa ketemu pada hari akhir tahun Pak ya. 2020 tahun ini di mana sebagian besar kita sudah pada libur, kita masih bisa bertemu pada kesempatan ini. Dan saya sebagai dosen pembimbing magang di Saudari Rizky Indiana Kirani mengucapkan selamat Pak, terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Dozi ya untuk mau melakukan meeting pada hari ini dalam rangka untuk silaturahmi ya. Yang kami Iya. silaturahmi juga adalah untuk mengkonfirmasi eh, mahasiswa kami sudah magang sejak November sampai Desember di PTN ya. Saudari Rizky ini. Jadi dengan itu kami mengetahui proses bagaimana perkembangan Rizky ini nanti dari Pak Ruzi sendiri. Eh, Mm-mm. eh, kita perkenalan dulu Pak, saya Sparta, dosen tetap Indonesia Business School 2003 sampai sekarang. Jadi sejak awal berdiri sampai sekarang. Sebelumnya itu saya bekerja di bank pemerintah di Bapindo dan waktu gabung di Mandiri sebentar saya resign untuk sekolah lagi S2 S3 dan sebelumnya saya dosen PNS Pak, dosen PNS di PTN di Universitas Andalas Padang. Tidak sebelum saya dosen kemudian kemudian di PNS masuk ke Bapindo. Eh, itu sekilas tentang saya Pak. Jadi saat ini saya jadi dosen tetap biasa ya, dosen tetap. Jadi sebelumnya saya wakil ketua satu dan saya dengan tugas saya yang diberikan oleh Indonesia Baking School untuk mahasiswa Rizky, di mana kami kan untuk bertemu dengan pembimbing lapangan Pak Rizky, Pak Rozi, Pak Rozi. Ya. Oke, untuk itu pada kesempatan ini kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan masih bimbingan kami dari Rizky ya, terutama Iya, Pak. dari dari attitude sama setelah bisa oleh Bapak Rozi sendiri. Perlu kami sampaikan juga
magangnya nanti akan ada penilaian karena 12 KS, berarti nilainya ABC. Mm-mm. Setelah dengan 12 KS, untuk itu kami menilai di sisi ada 3 kompetensi Pak. Pertama attitude, skill dan knowledge ya. Kemudian untuk skill dan attitude itu nanti dinilai oleh bimbing lapangan ya, oleh mungkin Pak Ruzi ya. Sedangkan knowledge dinilai oleh dosen bimbing dari kami desa sendiri. Nah, bobot penilaian dari bimbing lapangan itu cukup besar Pak, itu 60% nih, 60%. Ya, ini sangat menentukan kelulusan dari mahasiswa kami itu. Waktu itu kami mengetahui dengan apa hukum yang pertama mengenai attitude ya. Attitude itu terkait dengan seperti Bapak ketahui mengenai kedisiplinan, perilaku ya. Kemudian juga apa respon apa bagaimana kedisiplinan dia masuk pagi pulang sore dan juga terkait juga dengan apa hubungan sesama eh, dari PTN juga ya, dari Rizky ini dan sebagainya. Kalau dari segi skill ada dua mungkin skill soft skill sama hard skill. Hard skill itu mungkin terkait dengan bagaimana dia bekerja apa ya selama di BTN, apakah membantu pekerjaan BTN atau tidak, apakah dia punya inisiatif ya untuk pekerjaan di BTN ini sehari atau ada kreasi dia selama di BTN dan juga bagaimana teamwork dia bekerja sebagai tim di BTN ini dan sebagainya. Jadi itu kami perlu dapat informasi dari Pak Rozi. Dan juga nanti di akhir magang itu mereka bikin laporan magang, Pak. Laporan magang. Di laporan magang itu eh, sesuai dengan buku panduan yang disampaikan ke Bapak ya, formatnya. Itu di akhir magang nanti itu kami minta tolong kepada Pak Rozi untuk mereview ya. Minta tolong sekali Iya. mereview karena terkait juga dengan apa isi konten apa itu apakah sesuai dengan yang mereka jaga sehari selama di PTN. Kemudian yang kedua terkait dengan informasi bank Pak, apa terkait dengan ini informasi yang tidak dibolehkan yang dibolehkan rahasia, informasi rahasia yang harus tidak boleh dipublish. Nah, khawatir nanti di laporan itu ada beberapa informasi yang harusnya tidak disampaikan tapi Rizky menyampaikan itu. Jadi kami juga perlu eh, dapat konfirmasi dari Pak Rozi mengenai hal itu. Karena laporan magang mereka itu nanti akan dipublish di repository perpustakaan kita. Di mana repository itu bisa download itu eh, oleh pelaku akademik di MPS mulai dari mahasiswa, dosen, dan karyawan bisa main download itu. Nah, sehingga kemungkinan laporan itu sampai ke publik ya, melalui mereka selalu ada aja Pak Rozi. Jadi kalau seandainya ada informasi rahasia bank di situ, itu saya kan bukan BPN. Dan saya sendiri juga secara teknis detail nggak tahu rahasia bank seperti apa. Hanya tahu secara umum aja ya, seperti yang di ketentuan ada di undang perbankan. Jadi kita bantuan Pak Rozi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak telah eh, me- membimbing mahasiswa kami dari Rizky ini. Ya, menurut Rizky wajah selalu kondisi cerah ya, senyum ya, sehingga sehingga menyenangkan lah ya. Itu Pak Rozi. Mungkin waktu saya Pak Rozi untuk menyampaikan itu. Terima kasih Pak Rozi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Separta atas waktunya. Nah, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Rozi Muzaki, Ya, sebagai pegawai di Bank BTN, kebetulan ada di divisi Finance and Accounting Division, Pak. ya, Nah, di Departemen Taxation Departemen. ya, Nah, kemarin kan siapa? Rizky manggilnya Pak ya? ya Rizky. Rizky, kalau di sini kan dipanggilnya Kirani itu Pak. Oh, Nah, Rizky Kirani. kan Kirani kan magang itu dari awal November ya. Awal November sampai akhir Desember. Kemarin Ya, saya konfirmasi sih katanya magangnya selama 2 bulan Pak. ya, Nah, pada saat awal November sampai Desember Pak, untuk terkait absen ya, untuk terkait absen sih nggak masuk terus sih Pak, Pak. Datangnya sesuai tepat waktu sesuai. Kan dari Kiran ini juga mengikuti
apa jam masuk dan pulang dari BTN juga gitu kan. Datang sebelum jam 8, pulang mungkin setelah sekitar setengah 5 atau jam 5 Pak. Ya. Setelah after office hour itu sih secara absen sih nggak hadir sih Pak, selalu hadir. Mungkin ada Ya. beberapa pas kemarin itu izin pas lagi sempro aja sih Pak, hari apa ya, sekitar minggu lalu itu pas sempro dia itu izin, tapi mereka dari sebelumnya juga Mas saya izin mau sempro hari Jumat gitu. Kalau terkait yang lain sih alhamdulillah juga tertib Pak. Terkait absen juga Hmm. dalam kesehariannya itu selalu standby di meja gitu kan, nggak yang mungkin kemana-mana itu sih enggak. Untuk terkait membantu pekerjaan sih Pak, dari Rizky ini kan juga tentunya banyak membantu dari pekerjaan dari kami Pak, terutama dalam proses uh, pemungutan pajak, penyetoran pajak gitu kan, dan untuk membantu juga dalam proses pelaporan. Di sini kan dari BTN kan segala alur perpajakan kan dikerjakan di sini Pak, Ya. dari penyetoran nih, Ya. penyetoran dia membantu mengumpulkan faktur-faktur pajak yang perlu dilaporkan Pak. Nah setelah itu membantu juga menceklis apakah faktur yang pajak yang diterima sama BTN, kebetulan BTN kan juga wajib pungut nih Pak. Ya. Ada aturan tertentu kan. Nah, dari Kiraninya sih membantu mengecekkan apakah faktur yang telah disampaikan oleh vendor atau pihak ketiga itu telah sesuai atau belum. Nah setelah itu dari Kiraninya juga membantu untuk melakukan penyetoran gitu kan ke bank persepsi gitu kan. Ya. Setelah itu dilapor. Jadi di sini itu dari BTN juga sebenarnya dalam proses pemungutan, penyetoran, pelaporan juga banyak melibatkan adik-adik magang Pak. Jadi supaya mereka itu bisa mengerti juga gitu kan. Jadi ketika mereka nantinya bekerja, oh pada Ya. saat aku magang di BTN pernah diajarin nih, saya pernah tahu Ya. gitu, seenggaknya sudah lebih familiar gitu Pak terkait pelaporan, penyetoran gitu kan. Misal kita mau store sini sini kita belajar setor yuk, kita belajar lapor Ya. apa aja hal-hal yang diperlukan untuk menyetor pajak ini apa aja gitu kan, Ya. bagaimana cara membuat ID billing gitu kan, ID billing yang benar itu seperti apa gitu, faktur pajak yang benar itu seperti apa gitu kan. Nah itu juga banyak dilibatkan. Nah terkait selain untuk penyetoran, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak di sini kan kita setor PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2, PPh 26 gitu kan. Nah, di sini juga banyak terbantu terkait yang eh, permintaan informasi keuangan Pak, yang permintaan dari kantor pajak tuh yang terkait blokir gitu Pak. Nah, di situ Kak, juga Kirani banyak dilibatkan lah, terkait kan untuk BTN itu kan eh, kantor pajak kan sering istilahnya tuh kayak tebar jaring gitu Pak, terkait informasi data nasabah gitu kan. Apakah mereka mempunyai tanggungan pajak atau enggak. Nah, pada saat kita mencari gitu kan atau mengadministrasi kita membalas suratnya ke kantor pajak, kita juga banyak melibatkan Kirani di sana, sehingga mereka dari Kiraninya juga bisa sambil belajar gitu Pak, di samping mungkin di kampusnya itu belajar secara teori gitu kan. Di BTN ini mereka dari Kirani itu belajar learning by doing gitu kan, belajarnya itu dari apa yang dikerjakan gitu. Nah untuk apakah dari Kiraninya cepat nangkep atau gimana sih, dari mungkin sekali sehari 2 hari kan tentunya perlu apa namanya ya, perlu belajar gitu Pak, itu kan udah wajar gitu. Tapi setelah 3 hari 4 hari, nah dari Karen ini juga cepat mengerti gitu Pak apa yang harus dikerjakan gitu kan, apa yang perlu dicek gitu kan, hal-hal apa aja yang perlu disiapkan itu sudah mengerti sih Pak. Terutama dari Kiraninya juga banyak membantu terkait kan, mungkin ada untuk BTN kan mungkin ada ribuan vendor Pak yang kerja sama-sama BTN Pak untuk membantu penyediaan bukti potong gitu kan, membantu apa namanya penyediaan bukti potong dan
permintaan bukti potong dari nasabah-nasabah dari Kirani juga banyak membantu sih Pak. Misal nih, tolong dong Kirani gitu kan, ini ada minta bukti potong, bisa tolong dibantu gini-gini gitu. Dari situnya sih banyak membantu. Jadi pada intinya sih kita banyak melibatkan dalam proses bekerja, dan tentunya itu Pak yang Bapak disampaikan tadi kan mungkin ada hal-hal yang ini rahasia atau enggak, ini Ya. agak-agak di situnya aja sih Pak. Kalau sekiranya kayak penyediaan bukti potong gitu kan, nah itu banyak dilibatkan kan cuman nyari gitu aja sih Pak. Nyari terus ngirim ke vendornya. Begitu sih Pak. Oke, baik Pak Rozi, terima kasih informasinya. Mm-mm. Semua pekerjaan yang di bidang Bapak itu si apa saudari Kirani udah melaksanakan ya. Jadi sesuai dengan level sebagai pegawai ya. Tentu Oh, saja tentu saja pekerjaan itu statutory mereka udah tahu sebenarnya pajak. Cuman prakteknya seperti apa mereka melihat dia di lapangan ini, sehingga nanti si Kirani bisa membandingkan bagaimana teori dan praktek ya. Nah, di mm-mm. samping itu, Pak Rozi, apakah ada lagi pekerjaan yang sifatnya insidentil, yang bisa mengikut acara-acara yang dilakukan di bagian Bapak, dia sebagai apa, itu rapat-rapat, nutulan atau gimana, atau di luar kantor, ada nggak Pak itu Pak Rozi, luar kantor? Untuk kegiatan-kegiatan yang di kantor gitu Pak ya. Iya, Apakah apa namanya? Apakah Kirani banyak terlibat? Nah, iya, tentunya sih untuk kegiatan di sini kan untuk pelaksanaan kan di BTN juga ada budaya perusahaan tuh Pak namanya iya, Pak. Nah, untuk pelaksanaan budaya perusahaan sih di sini juga kita melibatkan anak-anak magang Pak gitu kan. iya, Nah, contohnya mungkin dari morning briefing gitu kan. iya, Dari morning briefing setiap hari Jumat itu Pak. Nah, mereka dari anak-anak magang juga banyak dilibatkan di sini Pak gitu kan. iya, Banyak ikut. Jadi kita saling bersosialisasi itu, terutama antar unit kerja kan agak apa pegawai di sini kan ada sekitar departemen di sini ada sekitar 6 departemen itu Pak. Nah itu kan biar kita bersosialisasi itu Pak antar masing-masing departemen gitu kan. Kita kumpulkan kayak di tengah-tengah ruang kerja itu. Nah adik magang di situ juga diikutkan gitu. Misal ada kegiatan kegiatan misal kegiatan kayak morning briefing atau bahkan ada syukuran atau makan bareng gitu kan. Kan nah, di situ juga banyak dilibatkan, Pak. Terus kalau terkait rapat, dan tentunya kalau misal rapatnya itu nggak yang menyinggung data-data rahasia gitu sih diikutkan sih, Pak, dilibatkan. Juga mereka itu biar juga eh, bisa belajar lah, Pak. Begitu juga kan tentunya apa yang mereka terima di dunia perkuliahan sama apa yang mereka rasakan di dunia kerja yang sebenarnya itu kan mungkin agak sedikit berbeda gitu Pak. Oh, saya iya, belajar di tempat kuliah di kampus seperti ini. Oh, ternyata di dunia kerja ini seperti ini gitu kan. Jadi selain dari segi akademik perlu ditingkatkan di dunia perkuliahan, nah di dunia pekerjaan terkait terkait sosialisasi antar pegawai, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain gitu kan, bagaimana cara kita mungkin apa ya berkomunikasi, bagaimana cara kita untuk beradaptasi lah dengan dunia pekerjaan itu. Dari sini adik-adik magang terutama Kirani itu banyak dilibatkan supaya mereka bisa belajar langsung nih Pak gitu kan, hanya teori yang di kampus secara praktek di tempat kerja gitu, biar mereka itu ada gambaran oh seperti kira-kira seperti ini nih di dunia kerja nih. Jadi mereka itu sedikit banyak udah juga bisa menyiapkan gitu kan, apa yang perlu saya siapkan, skill apa yang sekiranya dibutuhkan tuh Pak untuk menghadapi dunia kerja gitu kan. Apa aja mungkin bisa juga Mas kalau misal mau tes masuk perusahaan atau masuk bank, apa aja yang perlu dipelajari. Nah, di situ iya. kan banyak belajar di situnya secara nggak langsung Pak. Ya Pak, Begitu Pak. eh, itu mengenai inisiatifnya gimana Pak? Inisiatif bekerja si Rizky ini, Kirani gimana? Apa Ini, inisiatif bekerja maksudnya gimana Pak? jadi misalnya kalau
pekerjaan sudah selesai, apakah menunggu pekerjaan berikutnya atau dia punya inisiatif untuk menanyakan pekerjaan baru lagi atau gimana Pak itu? Oh, terkait pekerjaan tuh Pak. Dari sini kan yang maksudnya yang melibatkan Kirani dalam pekerjaan itu nggak hanya saya aja tuh Pak, ada beberapa rekan kerja saya gitu Ya, Pak yang dalam satu unit kerja sih Pak. Nah, ketika mereka ada yang memberikan minta bantuan lah melibatkan ya, Kirani dalam pekerjaannya sih, setelah selesai sih dia konfirmasi Mas sudah selesai. Nah, dari Kiraninya ya, sih ada inisiatif Pak, ada inisiatif untuk Mas ada lagi nggak? Ada lagi ya, yang bisa dibantu gitu, atau Mas, mungkin dari Kiraninya ada yang kurang paham, Mas minta tolong dijelaskan ini saya kurang paham gitu. Dari situnya sih ada inisiatif Pak, terutama kalau misal kerjaan selesai, dia diberikan kepada saya, nanti saya ngecek kembali dengan memastikan gitu Pak. Nah setelah itu dari Kiraninya itu pasti tanya, Mas ada lagi nggak yang ya, bisa saya bantu? Atau sama rekan-rekan yang lain sih biasanya ya. gitu sih Pak. Dari ketika pekerjaan selesai dan dipastikan itu udah benar apa yang dari Kirani kerjakan, dari Kirani pasti tanya lagi nih, Mas, ada lagi nggak yang bisa dibantu gitu. Oke, baik Pak. Kalau mengenai ini Pak, kalau Bapak kan sudah banyak menerima mahasiswa magang di kampus-kampus lain Pak ya, Mm-mm. atau dengan mahasiswa yang se-APS juga mungkin sudah banyak sekali. Nah, untuk itu kalau dibandingkan eh, peserta magang lain dengan kiraan ini, kelebihannya apa Pak dibanding mahasiswa lain, bisa magang tempat Bapak? Untuk kelebihan secara individualnya Pak, Iya, atau individu. secara Iya, personalnya. iya, personal. Nah, secara personal sih menurut saya kelebihan Kirani ini ya itu tadi Pak, ketika dia nggak tahu, dia berinisiatif untuk cari Iya, tahu Pak. iya, Ketika iya, dia nggak paham, dia berinisiatif untuk belajar gitu kan. Nah, iya, ketika dia diminta bantuan untuk membantu terkait pekerjaan gitu kan. Nah, dari Kirani ini cepat Pak, cepat iya. efektif lah. Kalau kira Misal Pak yang perlu dirubah di kiraan ini apa Pak? Misal kalau dia nanti bekerja di perbankan, kira-kira apa kekurangan perlu diperbaiki oleh kiraan ini Pak? untuk kekurangannya sih bukan kekurangan sih istilahnya sih Pak, perlu ditingkatkan aja sih Tingkat Pak. ya, iya, iya, Untuk kekurangan sih menurut saya nggak ada tuh Pak. iya, Nah, yang perlu ditingkatkan mungkin ya secara soft skill aja sih Pak, terkait komunikasi dengan rekan kerja itu seperti iya, apa, terus iya, hal-hal yang perlu dipelajarin untuk menghadapi dunia kerja itu seperti apa. Misal nih dari Kiraninya itu perlu mengimprove pengetahuannya. Misal iya, dia ikut kursus brevet atau iya, kursus-kursus yang terkait apa ya, brevet, atau dia mungkin kursus les TOEFL gitu kan iya, untuk meningkatkan kemampuannya gitu Pak, sehingga dalam menghadapi dunia kerja dari Kirania juga bisa mampu bersaing gitu kan iya, dengan banyaknya mahasiswa yang lulus gitu kan setiap tahun iya, kan banyak tuh. Nah, kalau misal kita ambil rata-rata aja kan tentunya susah tuh Pak untuk kita bersaing. Nah, iya, kita perlu mengimprove itulah Pak. Misal kita iya, les brevet atau les apalah gitu kan. Mungkin les komunikasi gitu kan. Kan tentunya itu iya, penting tuh Pak. Gitu kan. Atau les akuntansi atau les apa gitu kan. Atau apa TOEFL gitu. Terus hal yang perlu diimprove lagi ya mungkin terkait bagaimana cara berkomunikasi aja sih Pak iya. gitu kan. Oke Itu Pak, tentunya kan kalau untuk iya, berkomunikasi dengan atasan iya, bagaimana gitu kan. Di sini oke kan Pak, kalau perlu belajar juga gitu. iya. Oke, udah bisa saya mengerti Pak. Mm-mm. Menurut Bapak, program magang IBS ini yang di mana mengirim mahasiswa magang ke BTN, menurut Bapak, Mm-mm. apakah tetap terus dilanjutkan atau bermanfaat bagi PTN atau gimana Pak? Atau magang ini apakah bisa membantu pekerjaan-pekerjaan PTN atau tidak Pak? Silakan. Oh, untuk apakah mahasiswa magang ini dapat membantu nih Pak? Ya, Saya menjawabnya dari dua sisi Pak ya. ya, Dari sisi BTN nih. Nah, dari sisi BTN nih banyak diuntungkan Pak gitu kan. ya, Nah, mereka dapat membantu pekerjaan yang sifat-sifatnya ini administratif gitu kan. ya, ya, Yang sifatnya administratif. Jadi kan dari BTN itu tentunya sangat banyak dibantu Pak oleh adik-adik ya, magang gitu kan. Misal nih butuh bantuan ini gitu kan, mereka ya, kan udah ada yang gitu.
Nah, untuk dari sisi adiknya juga banyak terbantu juga, Pak. Mereka juga punya pengalaman magang, mereka dapat gambaran seperti apa dunia kerja gitu kan. Mereka punya Ya, gambaran, oh, apa sih yang harus saya siapkan menghadapi dunia kerja. Anggaplah saya lulus kira-kira kurang dari 1 tahun lagi tuh. Apa nih yang perlu saya siapkan gitu kan. Gitu kan. Ketika ya, menghadapi dunia kerja, jangankan dunia kerja, dalam menghadapi seleksi masuk itu apa sih gitu kan. Nah, dari mereka juga bisa banyak belajar di sini, Pak, terkait dunia kerja seperti apa. Baik dari segi akademiknya ya, misal belajar tentang pajak, maupun dari segi non akademik, misalnya kayak cara berkomunikasi itu tadi, cara gimana gitu, cara cara beradaptasi dengan ya, dunia itu kerja gimana. Tentunya kan sangat berbeda tuh antara dunia perkuliahan dengan dunia kerja gitu, Pak. ya. Oke, makasih Pak apa kepada Pak Rozi atas informasi Iya, yang Pak. banyak ya. Dan untuk itu mungkin kepada Saudari Kiriani kami persilakan untuk memberikan eh, bagaimana pengalaman kamu bekerja di PTN selama 2 bulan ini, apa saja pekerjaan lakukan, kemudian bagaimana sudah menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik dan sebagainya. Ya, silakan Kirani. Hmm, Suara saya putus-putus nih, ya, Pak. Iya, iya benar. Ini dia jangan pakai handset, buka aja handsetnya. Ini kamu kena pakai handset ini. Enggak kok, Pak. Iya, silakan. Untuk kerjaan itu, tadi kan udah jelasin sama Mas Jeffy terkait dengan PPN laku atau bukti, bukti potong. Itu saya kerjainnya sampai saya kayak eh, saya kerjain itu sampai sampai selesai. Nah, kalau yang lainnya berarti Pak, terus saya juga mau terima kasih sama Mas Diki sudah membimbing saya di BTN. Terus juga saya juga berterima kasih sudah memberikan amanah berupa tugas sehingga menambah dengan saya. Dan juga mohon maaf Mas kalau ada yang kerjaannya yang kurang dan suka kalau ada kesalahan mohon maaf ya Mas. Jadi sih. Halo Pak, udah Pak. Udah ya, waduh ya. Mohon maaf ini soalnya nggak kedengaran ya. Jadi Mbak Rizky, mudah-mudahan ke depan seperti saran dari Pak Rozi perlu meningkatkan komunikasi ya, dengan baik sehingga lawan bicara bisa lebih cepat memahami apa yang Mbak Kiriani sampaikan. Dan itu penting juga dalam kerja nanti, sangat penting. Jadi dulu itu ada pepatah sedikit bicara banyak kerja. Sekarang tidak berlaku lagi. Kalau sedikit bicara banyak kerja, orang nggak tahu apa yang kita kerjakan. Jadi yang berlaku sekarang banyak bicara banyak kerja, ya. Itu yang penting sekarang. Jadi dan juga tidak berlaku juga banyak bicara sedikit kerja, tapi dua-duanya banyak bicara sedikit kerja. Tidak ada istilahnya
wah dia cool, dia pendiam, kerja banyak, nggak ada itu. Sulit kita memastikan bagaimana dia bisa mengerjakan sesuatu tanpa mengkomunikasi dengan kita. Nah, itu aja yang saya sampaikan kepada Mbak Kiriani ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Dan kepada Pak Rozi, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Pak Rozi yang telah membantu, membimbing dan mengajari murid kami sehingga bisa dengan baik ke magang selama 2 bulan ini tanpa ada masalah apapun yang signifikan. Ya. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan dan sebelum saya akhiri, apakah Pak Rozi lagi mau sampaikan Pak? Cukup sih Pak. Cukup ya. Oke. Iya. Dengan demikian kita sampai ke penghujung acara. Mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pakar dan Ya, Mas sama-sama. David. Izin live ya Pak. Ya, silakan Pak Rozi. Terima kasih banyak Pak Rozi. Ya, sama-sama Ya, Pak. ya, Terima kasih oke. banyak juga. Ya, sama.